Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Faisal Riza, Ketua Komisi 6 DPR RI, Ibu Gati Wibawaningsih, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian RI, Ibu Evila Nasir, Managing Director Pinnacle Insight Australia, Bapak Joko Purwanto, Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka, Bapak Vidi Finander, CEO Indonesia Store Australia, Bapak Dr. Zaroni, Finance and Human Capital Director PT Pos Logistik Indonesia, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti forum group discussion yang berfokus pada pengembangan pasar produk ekspor ready UKM Indonesia di pasar Australia. Forum hari ini yang bertemakan pengembangan strategik online marketplace dan sistem logistik terintegrasi akan dimoderatori oleh dua orang. Yang pertama saya, Yosef Rustam, selaku Presiden Indonesia Business Council New South Wales, atau disingkat IBC NSW. Kami adalah sebuah organisasi non-profit yang didirikan di New South Wales 14 tahun lalu oleh para pebisnis Indonesia dengan dukungan dari KJRI Sydney untuk mendorong pengembangan pasar UKM Indonesia di Australia, khususnya New South Wales. Dan juga sebaliknya, kami membantu pengusaha UKM Australia yang hendak mengembangkan investasi di Indonesia. Yang kedua, moderator yang kedua adalah Ibu Jacinta Wijaya. Silakan Ibu. Thank you, Pak Yosef. Hi, I'm Jacinta and I'm from the House of Indonesia. House of Indonesia is an initiative that aims to increase trade between Australia and Indonesia. We do this by providing information to Indonesian businesses to meet Australian regulations, introducing buyers and sellers alike, and working with government bodies such as Austrade and ITPC to collaborate ideas and ensure requirements are met by businesses. We're passionate about building strong ties between Australia and Indonesia, especially in trade. So we're very lucky to be joined today by our distinguished guests. Again, our guests are Bapak Faisal Riza, the chairperson of the Indonesian House of Representatives, Commission 6, Ibu Gati Wibawaningsih, the Director General of Small, Medium and Various Industries within the Industry Ministry of the Republic of Indonesia, Dr. Evila Nasir, Senior Lecturer of Victoria University and Managing Director of Pinnacle Insight Consulting Australia, Bapak Joko Purwanto, the Executive Vice President, Social Entrepreneurship and Incubation, Bank Rakyat Indonesia, Bapak Vidi Vinandar, Chief Executive Officer of Indonesia Store AU and Director of House of Indonesia, and finally, Dr. Zaroni, Finance Director, Pos Logistics. Thank you for your time today and agreeing to share your expertise and insights with us. And just want to take this moment to give an extra big thank you to Ibu Gati for joining us the day after her birthday. Happy birthday for yesterday, Ibu Gati. Happy birthday, Bu Gati. Bu Gati. Selamat ulang tahun, Bu Gati. Selamat ulang tahun, Bu. Thank you very much, Jen. Para peserta, Pak Joseph, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Jacinta. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai sesi 10 menit pertama dengan pemaparan dari Bapak Faisal Riza, Ketua Komisi 6 DPR RI. Kepada Bapak Faisal Riza, kami persilakan Pak. Sudah masuk belum ya ini? Sepertinya belum masuk, Pak. Belum masuk ya? Baik, masuk. Kalau begitu kita ini ya, pindah ke Ibu Gati langsung bagaimana? Untuk ini membawakan pemaparannya, Bu. Silakan Bu Gati. Ya, Pak Joseph Rustam, terima kasih nih saya sudah diundang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jess, I think I will talk in Indonesia in Bahasa. That's fine, I can understand. I think. If you don't understand, you can ask Joseph about it, right? Yes, that's true. I'm sorry that I only have 1 hour to join with the discussion, but to make it easier and faster, I think I'm sorry, Yeah, that's okay, I'm more comfortable in Indonesian. Bahasa, oke. Pak, saya share ya Pak Yosef ya. Sampaikan Bu. Apa namanya bahannya ya.
Ya. Jadi saya nih sedikit share karena saya tuh dihubungin Pak Anto. Nah, saya melihat bahwa Indonesia in Your Hand ini bagus sekali. Kan kita itu punya target untuk meningkatkan si IKM itu naik kelas. Nah, saya menargetkan memang kebetulan sama visionnya sama teman-teman di Indonesia in Your Hand. Kalau si kecil itu meningkat menjadi menengah, kemudian dia naik kelas lagi, saya itu targetnya adalah dia bisa menjadi IKM modern. Dengan asumsi atau dengan pengertian bahwa yang namanya IKM modern ini IKM yang sudah bisa ekspor. Karena saya gini, saya memang pembinaan kami ini, kami fokus ke menengah. Kenapa kami ke menengah? Karena yang menengah ini resource-nya dia udah cukup bagus. Baik dengan tenaga kerjanya, maupun dari finansialnya, ataupun dari pengalaman-pengalamannya. Gitu. Kalau saya fokus ke industri kecilnya, itu saya sama aja menggarami laut, karena jumlahnya tuh banyak. Kami industri kecil menengah itu jumlahnya ada 4,2 juta. Sementara industri menengahnya itu 22.000. Nah, klasifikasi industri kecil itu kalau investasinya di bawah 1 miliar. Nah, industri menengah itu antara 1 sampai 15 miliar investasi. Investasinya mesin dan peralatan. Jadi memang ini berbeda dengan klasifikasi industri di negara-negara lain. Nah, kemarin kami sudah koordinasi dengan KUKM, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tempatnya Pak Teten ini, KUKM ini mengurusi yang kecil dan mikro. Kami ke menengah yang sudah ada sentuhan teknologi. Nah, ternyata kami juga mengevaluasi yang namanya teman-teman di industri kecil menengah, khususnya menengah ini, memang agak susah untuk masuk pasar ekspor. Kenapa? Permasalahan yang pertama itu adalah tidak punya pengetahuan. Tolong screen-nya, tidak punya pengetahuan tentang segmentasi daripada pasar di luar negeri, serta nggak punya bagaimana strategi pemasarannya. Nah, saya sangat bersyukur dan terima kasih ketemu sama Indonesia in Your Hand. Jadi saya juga terima kasih sama Mas Antoni. Kebetulan kami ketemu di webinar ya, salah satu webinar. Nah, kesempatan ini saya tidak mau sia-siakan supaya apa permasalahan dalam IKM ini yang sudah kami evaluasi bisa terselesaikan dengan baik. Masalah yang kedua itu banyak teman-teman yang soal ekspor, soal import itu belum tahu gitu. Nah, ini berarti saya harus kerjasama sama Kementerian Perdagangan. Dan kalau misalnya pengetahuan ekspor secara keseluruhan itu sih memang dari Kementerian Perdagangan. Tapi kan tiap-tiap negara kadang-kadang kan beda ya requirement-nya. Yang ketiga ternyata kurang efisiensi dalam biaya distribusi dan logistik. Logistik ini kalau untuk internal udah bagus ya. Cuman kan saya dapat bocoran kayaknya ada Garuda sama PT Pos ya. Di sini ya. Nah, kalau misalnya memang yang namanya di Australia ini makanan-makanan Indonesia itu bisa berkembang dengan baik, ekspor ke Australia, ini kalau misalnya dapat diskon aja dari Garuda, khususnya untuk bumbu-bumbu yang digunakan oleh restoran-restoran di Australia, restoran Indonesia di Australia, ini sangat-sangat membantu. Jadi kalau memang mesti pakai surat Pak, yang dari Garuda, yang mewakili Garuda, kami akan bikin surat Pak, gitu loh, ke Direktur Garuda untuk memfasilitasi ini. Karena ini memang selain satu membantu IKM, yang kedua adalah kita bawa nama Indonesia ya Pak Joseph ya ke luar negeri. Jadi tolong Pak, ini kalau bisa kami dikasih bocoran, kami harus ngapain nih sebagai pemerintah yang membina IKM supaya nanti Garuda memberikan diskon untuk logistiknya atau distribusi. Dan mohon maaf aja, memang kalau yang namanya IKM ini biasanya QCD-nya masih rendah ya. Nah ini adalah memang pekerjaan yang harus kami lakukan dengan lebih baik lagi
Dan juga kami sejak 2 tahun yang lalu sih sudah kerjasama sama LPEI untuk masalah akses pembiayaan ekspor. Karena memang ternyata mereka butuh sekali. Nah, dari situ kami menyusun arah kebijakan daripada peningkatan ekspor. Yang pertama adalah kami memberikan pengetahuan kepada IKM, data dan informasi peluang pasar bagi IKM. Kami kerjasama, tapi yang namanya perindustrian itu sayangnya cuma punya 3 atase perindustrian di luar negeri. Adanya 1 di Eropa, kemudian yang kedua di Jepang, yang ketiga ada di Taiwan. Nah, sisanya memang kalau antar kementerian kan koordinasi ini adalah hal yang mahal. Jadi ke depan kami akan intensifkan untuk koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan ini kan selain punya atase di mana-mana, juga punya ITPC. Nah, sekarang saya punya teman, satu lagi, Indonesia in your hand. Yang punya kantor di mana-mana, kerjasama dengan teman-teman diaspora. Nah, ini saya rasa ini bagus sekali untuk kami bekerja sama. Kemudian kami juga akan lakukan peningkatan daripada kompetensi pelaku IKM-nya dalam melakukan analisa pasar dan handling customer. Di sini saya butuh masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang harus saya ajarkan kepada si para IKM. Kalau memang kita harus bikin kelas, informasikan kepada kami. Bu, ajarinnya tuh ini loh, Bu. Bu, ajarinnya ini. Gitu. Jadi saya tahu, supaya benar-benar IKM itu benar-benar informasinya mereka dapat dengan baik. Kemudian kita membuka akses pemasaran secara online maupun offline. Rencananya sih memang kami akan buka pameran busana muslim yang akan kami informasikan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia itu menjadi center of Muslim fashion in the world. Kita akan undang media-media luar negeri khususnya untuk yang fashion bahwa kita tuh center daripada busana muslim. Dan juga kita bikin kemitraan pemasaran dengan industri-industri lainnya. Kemudian kita bikin kebijakan di distribusi dan logistik. Kita akan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik. Ada Porter yang dalam negeri, kemudian ada Etani dan juga Aruna untuk produk pertanian dan juga untuk produk perikanan. Dan kita usahakan seperti nanti kita mau koordinasi sama Garuda atau Pelindo, pelayaran Indonesia untuk distribusi dan logistik dengan penyedia jasa. Dan ini kita akan kerjasama, di sini ada YDBA, saya minta tolong nanti YDBA kita lebih giat lagi untuk meningkatkan kemampuan produksi daripada teman-teman IKM. Dan juga kami sudah kerjasama dengan industri besar dalam kemudahan si kami itu memperoleh bahan baku dan bahan penolong untuk proses produksinya. Dan kerjasama sama LPEI kayaknya kita mau tingkatkan lagi. Nah, bagaimana kerangka konseptual daripada program peningkatan akses pasar? Jadi kalau kita lihat dari teori dari marketing, kedepannya nih kita mau bikin data atau big data analytic gitu. Kami dari tahun 2017 tuh udah punya program namanya eSmart IKM. Nah, inti dari program eSmart IKM ini adalah kita mau menjadikan yang namanya data-data IKM-IKM yang ikutan workshop di eSmart itu kita masukkan dalam satu sistem database IKM, di mana dia tersaji dalam profil industri, sentra, produk, dan diintegrasikan dengan marketplace yang sudah ada. Jadi nanti teman-teman kalau mau cari IKM, misalnya kerupuk ikan, nah itu nanti tinggal buka webnya Kemenperin, kata kuncinya kerupuk semua keluar ada. Mau yang di daerah mana, itu rencananya. Nah kalau kita udah punya big data analysis itu, sebagai data base market intelligence, kita bisa mengetahui consumer behavior dari mereka. Kita bisa mengetahui bagaimana market behavior-nya. Kita bisa mengetahui segmentasi, target, serta positioning daripada si produk tersebut. Nah, ini dapat lebih mudah untuk kita membangun capacity building daripada industri kecil dan menengah. Supaya apa? Supaya produk yang mereka hasilkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Nah, di sini saya nggak bisa kerja sendiri. Saya butuh
bantuan daripada teman-teman sekalian untuk bagaimana pemerintah membantu IKM membuat strategi marketingnya. Nah, di data analisis ini kita butuhkan sekali, karena kita tuh udah nggak bisa lagi, Pak Joseph dan juga teman-teman, pakai data dari BPS. Data BPS itu kan 10 tahunan. Nah, Nanti ini kan aja keluar dari mana. udah agak ini ya, udah agak Out of date. tua ya kalau 10 tahun. Jadi kita Iya. pakai data dari teman-teman yang kita ajakkan mereka untuk jualan secara online, kita ambil datanya dari marketplace. Nah, kalau dilihat dari capacity building IKM dalam rangka peningkatan ekspor ini, kita mau memberikan si IKM itu info mengenai bahan baku yang harus digunakan seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa, nah kemampuan SDM-nya seperti apa, dan juga strategi marketing serta akses pembayarannya. Nah, itu inti daripada capacity building yang akan kita lakukan. Nah, dalam kerangka kerjasama dalam rangka peningkatan ekspor dengan House of Indonesia, kalau misalnya kita lihat kerjasama dengan Australia in Your Hand, yang membuka akses pasar, kemudian ada House of Indonesia, kita bisa tukeran informasi nanti terkait dengan pasar Australia. Bu, kalau mau kirim produk dari IKM, ini loh produknya, kualitasnya harus seperti ini, harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini. Nah, kami nanti tinggal membina si IKM-nya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang harus kami supply ke Australia. Jadi pekerjaan ini memang kami tidak bisa lakukan sendiri, jadi benar-benar peran serta daripada House of Indonesia, peran serta dari perusahaan distribusi dan logistik, serta Indonesia in Your Hand atau Australia in Your Hand juga, ini benar-benar perannya sangat kami perlukan. Pak Joseph, kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Justru sebenarnya saya ini harus banyak mendengar nih, supaya saya bisa tahu saya harus ngapain buat si IKM. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Gati atas presentasinya begitu menarik. Ya, jadi banyak sekali poin yang kita catat di sini sebenarnya. Baik, saya kira kita akan lanjutkan dengan pemaparan berikutnya. Silakan Bu Jess. First, I just wanted to say that was really insightful, Bugatti. Like you've got all the capacity for all the consumer analytics through big data, and we just all have to work together. And we're really looking forward to working together. I guess I'd just like to invite, just so that we keep moving along, Bapak Faisal Raisa to say his presentation, please. Halo. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang hadir di acara webinar ini. Terus terang, saya terpaksa ikut acara ini di perjalanan antara Jawa Timur ke Jakarta dengan darat, jadi berhenti sebentar di Semarang. Mudah-mudahan terdengar ya semua ya. Dengar Pak. Kedengaran Pak. Nah, okay. Jelas Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Australia in Your Hand sama House of Indonesia yang pada kesempatan hari ini menyelenggarakan webinar dengan topik yang sangat menarik, jadi pengembangan strategik online marketplace ya, dan sistem logistik terintegrasi. Mudah-mudahan ini yang dimaksudkan. Pada awal periode DPR sekarang, setelah bulan September, setelah bulan Oktober, kami diberi beban satu undang-undang yang segera harus diratifikasi, yaitu IASEPA, yang pada
kesempatan pertama di tahun 2020 berhasil kita putuskan menjadi undang-undang, makanya undang-undangnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Jadi undang-undang pertama yang disahkan oleh DPR pada tahun 2020. Ini momentum sebenarnya karena pada saat yang sama Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia pada periode kepemimpinan beliau yang kedua itu sebagai negara yang bisa bisa masuk ke jajaran elit, terutama sebagai negara yang bisa menutup defisit perdagangan ekspor impornya melalui ekspor yang yang luas, gitu, yang besar. Nah, harapan itu tentu harus kita dukung, dan menurut saya semua yang dipersiapkan beliau dengan segala macam kesulitan negara kita di awal-awal periode keduanya ini tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung. Seperti yang kita ketahui bahwa neraca perdagangan Indonesia Australia itu defisitnya lumayan besar karena hampir 3 miliar US dollar yang kita lebih banyak melakukan impor daripada nilai ekspor yang kita lakukan ke Australia. Nah, oleh karena itu momen ini kita ingin jadikan, dan kami juga sudah menyampaikan pesan juga kepada pemerintah Australia untuk juga membantu supaya perdagangan antara Indonesia Australia dilakukan lebih fair, dan melalui ASEPA kita yakin bahwa Australia pun sebagai negara yang dekat dengan Indonesia dan memiliki sejarah panjang persahabatan juga perdagangan akan banyak membantu ekspor Indonesia ke Australia. Kita tahu bahwa hubungan Indonesia Australia yang sering kita saksikan itu lebih banyak, terutama di Indonesia, lebih banyak berkisar soal sektor tourism, dan ini yang kita ingin kejar supaya sektor-sektor lain pun juga bisa berkembang, bisa meluas. Nah, harapan itulah yang banyak kita minta kepada pemerintah Australia. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan webinar ini, kita memiliki banyak sektor yang sebenarnya memungkinkan untuk meningkatkan ekspor kita ke Australia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita juga negara agraris dengan produk-produk pertanian dan perkebunan yang cukup variatif, terutama sekali yang kita selalu ingin lakukan dan selalu kalah dengan negara-negara lain, terutama adalah produk buah-buahan tropis yang kita tahu kalau kita lihat di pasar di dalam negeri saja itu sulit bersaing dengan buah-buah tropis yang diimpor dari negara-negara lain. Nah, produk-produk yang buah-buah tropis kita yang kita ekspor memang memiliki daya saing cukup besar, tapi banyak dilakukan oleh korporasi besar. Nah, kalau korporasi besar seperti yang kita lihat misalnya
pisang Sunpride yang banyak diproduksi di Lampung, memang selain dipasarkan dalam negeri juga diekspor keluar. Tetapi itu produk dari korporasi besar. Nah, kita memiliki beban yang lain sebenarnya, karena secara luas kita saksikan sebenarnya produk-produk pertanian kita dan buah-buahan kita itu merupakan produk dan buah-buahan yang diproduksi secara tradisional oleh petani-petani dan pekebun kita. Nah, kita ingin mereka yang langsung mendapatkan benefit dari ekspor yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, oleh pelaku usaha ke Australia sebagai salah satu contoh. Jadi bukan korporasi saja yang menikmati benefitnya, tetapi juga masyarakat atau petani secara luas. Nah, masalahnya adalah bahwa produk-produk pertanian kita, buah-buahan tropis kita, itu memiliki banyak kelemahan, terutama dalam quality control yang diterapkan di berbagai macam negara. Salah satu yang ketat itu kan Australia. Nah, harapannya kita produk-produk buah-buahan tropis kita itu dibantu oleh Australia supaya bisa melewati atau bisa memenuhi standar yang dibuat oleh Australia, supaya dalam hal sanitasi produknya itu betul-betul memenuhi kebutuhan atau standar yang pemerintah Australia terapkan. Thailand sebagai contoh dibantu oleh pemerintah Australia untuk bisa memenuhi kebutuhan, untuk bisa memenuhi standar dari sanitasi mereka. Nah, kita berharap pemerintah Australia juga memperlakukan produk-produk buah-buah tropis kita itu sama dengan Thailand, sehingga dalam waktu yang cepat, misalnya buah-buahan Indonesia, buah-buah tropis Indonesia yang sulit juga dicari di negara-negara lain, itu bisa memenuhi pasar Australia. Sekalipun jumlah penduduk Australia jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia, tetapi tingkat konsumsinya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada penduduk Indonesia. Oleh karena itu penting untuk menjadikan Australia ini sebagai salah satu target dari market buah-buah tropis kita. Itu salah satu contoh yang barangkali bisa menjadi motivasi dari petani-petani kita untuk meningkatkan produktivitas maupun kualitas dari produk-produk buah tropis kita. Itu di sektor pertanian. Saya kira sektor pertanian kita sangat luas, variasinya juga sangat bermacam-macam. Belum lagi kalau kita bicara produk yang sekarang cukup diminati oleh pasar dunia seperti kopi, teh, dan yang lain-lain, itu tentu akan lebih mudah kalau kita melakukan kerjasama lebih intensif dengan pasar di Australia. Yang menurut hemat saya, dalam pandangan saya, tidak secara spesifik saya bicara mengenai Australia, tetapi dalam pandangan saya menyaksikan pemerintah sendiri di berbagai macam negara yang harusnya menjadi target pasar itu kurang bisa menjangkau pasar-pasar tradisional yang ada di negara-negara
yang ingin kita masuki. Ada banyak kita punya ITPC, ada banyak kita punya atas perdagangan yang menurut saya kerja dari para atas maupun ITPC kita ini harus jauh lebih ditingkatkan lagi. Saya membandingkannya dengan misalnya kedutaan besar Singapura, Vietnam, Australia yang ada di berbagai macam negara. Mereka sangat sangat serius untuk memperluas produk pasar mereka, produk-produk mereka menjangkau pasar di negara-negara luar, di Jepang, di Eropa. Saya saksikan betul itu, dan saya berusaha untuk memotivasi juga dari Komisi 6 kepada mitra kita, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk bisa memacu produktivitas dari ITPC maupun atas perdagangan di negara-negara yang menjadi target pasar kita kerja lebih intensif. Nah, Australia menurut saya yang punya sejarah dan hubungan tradisional harusnya lebih mudah untuk memasukkan produk-produk kita ke pasar Australia. Nah, UMKM kita yang sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, sektor ini sangat mudah dan sangat fleksibel untuk bisa masuk ke pasar-pasar di Australia. Nah, saya berharap betul hubungan di antara Housewife Indonesia maupun Australia in Your Hand itu menjangkau UMKM kita. UMKM kita ini sudah lama hidup tanpa betul-betul sentuhan dari pemerintah. Kalau saya secara jujur harus katakan bahwa luasnya sektor di UMKM kita ini tidak mampu dijangkau seluruhnya oleh pemerintah. Tapi sampai hari ini mereka hidup. Sampai hari ini mereka tetap berproduksi, kecuali masa COVID yang kita hadapi sekarang ini. Memang pukulannya terasa betul sampai ke lapis bawah. Tetapi sebelum itu, UMKM kita, mereka bekerja dengan sangat serius dan berusaha memenuhi sendiri target pasar-pasar di luar. Nah, alangkah baiknya dan alangkah pentingnya untuk pemerintah memberikan perhatian lebih lagi kepada UMKM yang memang punya orientasi ekspor. Nah, 2 malam lalu saya sempat berbicara dengan Kepala BKPM, Pak Bahlil, bercerita panjang mengenai tentang penanganan COVID yang kemarin pemerintah sudah membentuk tim pemulihan dan transformasi ekonomi. Tim pemulihan ekonomi dan transformasi. Karena ada 2, ada tim penanganan COVID dan tim pemulihan ekonomi dan transformasi. Nah, sayangnya saya sampaikan kepada Pak Bahlil, sayangnya di dalam tim ini tidak secara eksplisit disebutkan penanganan terhadap UMKM. Kenapa saya menyebut agak penting soal UMKM? Karena penanganan UMKM kita itu COVID ini sudah menghancurkan ekonomi kita ini bukan hanya di lapis atas, tapi juga sampai ke bawah UMKM. Nah, oleh karena itu harusnya pemerintah bisa melihat dampak terhadap UMKM ini dan ditangani secara langsung. Karena kalau tidak tertangani, dampak sosialnya juga besar.
Nah, oleh karena itu saya meminta kepada Pak Bahlil tolong sampaikan kepada pemerintah bahwa di struktur tim kebijakan saja itu tidak ada menteri koperasi dan UKM. Nah, apalagi di lapis bawah, misalnya di bawahnya ketua tim kebijakan itu ada tim pemulihan ekonomi dan transisi, itu saya tidak melihat orientasinya terhadap penanganan ekonomi di lapis sektor UMKM. Nah, oleh karena itu tolong sampaikan Pak Bahlil. Tetapi di luar pembicaraan itu saya menyinggung kepada beliau, kalau selama ini kita ingin menarik investasi keluar, kita membentuk satu badan namanya BKPM. Seharusnya pemerintah juga membentuk satu badan yang terintegrasi untuk mengelola ekspor kita keluar. Kenapa? Karena selama ini semua pelaku usaha yang melakukan ekspor ke luar negeri dilakukan secara tersendiri, dilakukan oleh sendiri dan tersebar, dibantu oleh pemerintah, tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga. Jadi ada yang di Kementerian Perindustrian, ada yang di Kementerian Pertanian, ada yang di Kementerian Perdagangan, gitu. Ada yang di Kementerian Kelautan. Nah, kenapa tidak dibentuk satu badan yang kurang lebih sama, seperti BKPM, untuk mengurus seluruh sektor yang punya orientasi ekspor. Pelaku-pelaku usaha kita itu tinggal masuk ke satu kantor, satu unit yang semuanya sudah bisa dijangkau dari ujung kiri sampai ujung kanan, dari pertanian sampai ke perikanan, dari perdagangan sampai perindustrian. Bahkan kalau perlu LPI juga ada di sana, lembaga yang akan melakukan pembiayaan terhadap ekspor kita. Nah, ini pentingnya orientasi, dan saya belum melihat pemerintah memandang serius soal kebutuhan ekspor kita. Nah, selalu ngomong soal defisit anggaran, selalu ngomong defisit perdagangan, selalu ngomong bahwa ekspor kita menurun, selalu ngomong soal impor kita meningkat, selalu bicara sektor-sektor yang yang di luar sektor basis kita, misalnya pertanian, perikanan, gitu. Tapi bicara mengenai tourism, gitu. Nah, ini yang saya belum mengerti persis. Yang saya lihat memang kita sudah menyepakati IASEPA tadi. IASEPA itu dasarnya. Tetapi kalau pemerintah tidak membuat instrumen untuk melakukan secara terorganisir dengan baik hubungan perdagangan dan proses perdagangan di antara Indonesia dan Australia, maka kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ini dilakukan secara mandiri saja semuanya oleh para pelaku usaha. Kasihan UMKM. Mereka yang tidak punya instrumen dan tidak punya pengetahuan untuk melakukan ekspor, padahal mereka memiliki produk-produk yang punya kualitas ekspor, kan sayang. Di Indonesia hanya bisa memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang tidak mungkin semuanya dibutuhkan. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Ini harapan saya kepada teman-teman di pemerintah, termasuk dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan yang lain-lain, agar mulailah dibuat atau diinisiasi satu lembaga, katakan Badan Ekspor Indonesia atau Badan Ekspor Nasional, yang seluruh instrumen administrasi dan prosesnya dijadikan satu di badan itu, sehingga seluruh para pelaku usaha yang berorientasi ekspor bisa langsung menjadi bagian dari badan itu.
Nah, dengan melakukan terobosan seperti itu, saya kira masalah-masalah teknis seperti yang tadi Bu Gati sampaikan, ini harusnya misalnya menjadi kewenangan siapa, itu bisa diselesaikan di badan itu. Kalau badan itu belum bisa terbentuk, setidak-tidaknya sekarang misalnya di antara kementerian yang ada, mulai membuat panitia teknis saja, misalnya menjalankan apa yang menjadi agenda di IASEPA itu. Tanggung jawab masing-masing itu kemudian bisa diorganisir dengan lebih baik. Saya khawatir IASEPA yang kita kejar di awal supaya segera diundang-undangkan agar proses perdagangan ekspor impor Indonesia Australia ini bisa berjalan, ini tidak bisa memenuhi target hanya karena instrumen dari pemerintah sendiri tidak cukup, tidak bisa mendorong para pelaku usaha untuk melakukan ekspor lebih tinggi untuk bisa meminta pemerintah Australia dengan cepat membantu para eksportir Indonesia memenuhi standar sanitasi mereka. Nah, ini salah satu contoh. Saya kira sebagai permulaan saya hanya bisa menyampaikan bahan diskusi seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau tidak terlalu terstruktur, tapi saya berharap apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi catatan bagi pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas pemaparannya Pak Faisal. Jadi kami juga mendapat gambaran Pak, begitu banyak challenge dan opportunity yang bisa kita perbaiki gitu ya. Tadi mengenai House of Indonesia sendiri itu di tahun 2017 merupakan salah satu inisiatif dari ITPC Sydney Pak. Waktu itu Pak Agung Haris ya, beliau yang menyarankan supaya adanya satu badan yang swasta itu supaya bisa lebih inisiatif tersebut bisa langsung masuk ke pasar di Australia. Jadi ya tentu kami akan tindak lanjuti lagi challenge dan yang opportunity tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Faisal. Ya, saya tambahkan sedikit Mas. Memang inisiatif swasta banyak dilakukan, tetapi saya kira yang paling penting ini justru pemerintah melalui ITPC atau melalui atas perdagangan atau yang lain-lain membentuk semacam instrumen yang sifatnya lebih administratif, terintegrasi, sehingga nggak perlu repot kesana kemari gitu para pelaku usaha untuk bisa melakukan ekspor gitu. Ya, itu aja teman. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Faisal. Sekarang kita mungkin masuk ke pemaparan berikutnya. Silakan Bu Jess. Yes, thank you again. I really found it fascinating that we've got wood and cocoa beans and cement, especially for the building industry, that we should definitely push into Australia. But I would also like to invite Dr. Effie Lanasia, Senior Lecturer, to speak a few words to us. Tolong unmute dulu ya, Bu ya. Kita belum. Ya, silakan Bu Effie. Terima kasih moderator atas waktunya, juga kepada penyelenggara. Just my slide is in English, so you can read, but I'm going to explain in Bahasa. Yeah. That's fine, thank you. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Topik yang saya akan sampaikan itu adalah seperti yang diminta oleh panitia, bagaimana key success factor untuk masuk pasar Australia, untuk bersaing di pasar Australia. Jadi saya meng-highlight ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ini bisa slide-nya ditayangkan ya. Jadi yang pertama adalah untuk bisa memenangkan pasar ada 3 key success factor. Yang pertama saya identifikasi adalah tentunya kita harus mengenal siapa sebetulnya konsumen kita, gitu ya, itu yang paling penting. Kita mau menjual produk tapi kepada siapa.
Nah, yang kedua adalah tentunya setelah kita mengenal konsumen kita harus bisa adjust produk kita sesuai seperti kebutuhan konsumen. Jadi localize the product atau customize the product. Yang ketiga, setelah melocalize produk, bagaimana caranya supaya produk kita ini bisa sampai ke konsumen kita dengan waktu yang cepat dan juga tepat, dalam arti sesuai seperti pesanan. Nah, presentasi saya akan mengikuti alur ini. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana sih apa sih sebetulnya kita perlu ketahui tentang konsumen Australia. Ada 3 hal, saya akan lihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah siapa mereka, ya secara demografi. Yang kedua, daya belinya seperti apa, kemudian pola pembeliannya bagaimana. Dan yang ketiga adalah perilakunya seperti apa. Nah, kita lihat dari sisi demografi dulu ya. Siapa sebetulnya mereka? Ini data population clock baru tadi siang saya ambil, 25.637. Jadi tadi memang disebut Pak Faisal juga kan Australia itu jumlahnya sedikit. Nah, berdasarkan sensus terakhir yang dilakukan tahun 2016, itu 1 dari 4 Australian itu born overseas, jadi 25%. Kalau dilihat foto yang sebelah kanan itu, itulah Australia gitu. Jadi Australia itu bukan hanya white Australian, dari berbagai negara. Saya ambil satu quote dari lirik dari lagu nasional ya. Itu dia bilang, "We are one, but we are many, and from all the land on earth we come." Itu representasi yang sangat akurat. Jadi Australia itu sangat multicultural. Nah, sehingga yang namanya pasar Australia itu ada 2 grup. Satu adalah yang Australian born, and Australian born ini tidak selalu white Australian, jadi mungkin saja sudah generasi kedua, ketiga, seperti Jess, ya second generation. Nah, kemudian ada yang memang seperti saya, sudah dewasa pindah ke Australia, yang sebutnya ethnic Australian nih. Nah, berdasarkan sensus juga, data yang bisa saya dapat terakhir, komposisinya sudah berubah. Jadi tahun 70, tahun 80, di antara ethnic Australian itu mayoritas adalah European born. Tapi tahun 15 sampai 20 tahun terakhir itu Asian born tuh lebih banyak. Jadi kalau kita lihat komposisi demografi di bawah usia 40, itu Asian born-nya lebih banyak. Nah, implikasinya apa gitu? Implikasinya adalah ini membuka peluang pasar yang sangat banyak gitu ya. Jadi kita hidup bersama dengan orang-orang dari Thailand, dari negara-negara Asia yang lain. Kalau kita bilang Asia ini mulai dari South Asia, East Asia, dan Southeast Asia. Kita menjadi familiar dengan produk-produk mereka, seperti misalnya produk Thailand, produk Filipina, produk dari Vietnam, dan sebagainya. Peluangnya besar sekali dan banyak sekali penggunaan produk yang berbeda, ya seperti misalnya ubi itu. Saya orang Indonesia kalau makan ubi direbus. Kalau di sini namanya sweet potato chips. Jadi kayak kentang tapi sweet potato gitu. Mulanya aneh juga kenapa chips kok manis gitu ya. Nah, tapi lama-lama biasa juga. Lalu kemudian bisa balik ke slide sebelumnya. Ya. Lalu kemudian ada beberapa hal yang produknya sama tapi memakainya berbeda. Nah, dari komposisinya di manakah mereka ini yang ethnic Australian itu sudah tersebar di seluruh negara bagian ya. Terbesar tuh adanya di Australia Barat. Itu 23,8%, kemudian di New South Wales artinya apa? Pasar untuk produk Indonesia masuk pasar Australia kalau target misalnya ethnic Australian itu sudah sangat terbuka di setiap negara bagian. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa sih sebetulnya daya beli daripada konsumen Australia ya. Nah, weekly earning itu adalah 1.658,7 average per minggu. Jadi rata-rata sekitar 6.500 per bulan ya. Dari spending data yang saya dapat tahun 2019 itu spending untuk non-food item 275,3 miliar dan yang food item juga hampir sama jumlahnya, ya jadi cukup besar. Lalu pertanyaan kedua adalah kapan mereka berbelanja, bulan apa saja. Nah ini adalah retail key dates dari retail yang ini awalnya diinisiasi oleh marketplaces ya, sehingga mereka meng-create sebuah sales season. Kalau di Singapura terkenalnya Great Singapore Sale gitu. Kalau ini sales seasonnya sendiri menyebar hampir setiap bulan ada. Yang warna oranye itu adalah marketplace sales season. Yang Australian origin itu namanya Click Frenzy. Nah ini di-create oleh Australian Marketplace 4 kali dalam setahun, jadi setiap pergantian musim ada Click Frenzy sales.
Kemudian pembelian terbesar juga sepanjang Easter, April, kemudian Juni, end of financial year, kemudian Black Friday, Cyber Monday ini November. Sebenarnya ini tradisinya Amerika, tapi sudah mulai diadopt juga oleh konsumen Australia. Lalu Christmas season dan Boxing Day itu Desember. Nah, ini diinisiasi oleh marketplaces, tapi karena marketplace menginisiasi, akhirnya traditional channel juga sama-sama ada sales di bulan-bulan tersebut gitu ya, sehingga permintaan itu sangat tinggi. Nah, di luar yang sudah established, ada juga periode-periode belanja yang dianggap sudah patut untuk diperhatikan. Ini yang ditandai oleh warna pink di situ. Salah satunya adalah Ramadan. Ya, jadi Ramadan ini sudah dianggap sebagai sebuah potensi di mana orang mengeluarkan belanja lebih banyak. Ya, dan ini untuk food item dan non-food item. Nah, lalu hal ketiga yang kita perlu tahu dari Australian customer adalah bagaimana perilaku mereka. Ya, nah mungkin slide berikutnya. Ya, bagaimana perilaku mereka? Yang pertama kita lihat produk apa yang dibeli. Ini adalah 6 produk utama. Ini non-food ya. Jadi yang dibeli yang menjadi top 6 produk. Nah, yang pertama adalah produk-produk fashion. Di dalamnya termasuk sepatu, kemudian health and beauty, cosmetic product, homeware appliance ya, terus hobi, produk-produk hobi, recreational goods kayak seperti misalnya untuk camping ya. Kemudian buku dan alat tulis, dan yang terakhir nomor 6 adalah specialty product seperti produk-produk gourmet produk atau organik dan alkohol. Nah, dari 6 produk ini yang pertumbuhannya tertinggi itu adalah health and beauty ya. Jadi pada saat Cyber Monday tahun lalu kenaikan salesnya itu tertinggi 54% dibanding tahun sebelumnya. Nah, ada lagi yang menarik dalam hal Australian born dan overseas born Australian. Overseas born Australian itu 1,8 kali lebih cepat menerima produk baru dibanding yang Australian born. Jadi kalau ada produk baru mereka lebih cepat bisa nerima gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, di antara overseas born ini Asian born customer itu lebih cepat lagi kalau nerima produk gitu, 4,8%. Pokoknya mereka adalah grup yang sangat berani untuk coba produk baru dan karena culture yang kolektif itu sangat cepat gitu kalau ada word of mouth communication. Nah, kemudian faktor berikut dari perilaku konsumen yang kita perlu tahu adalah di mana mereka berbelanja. Nah, sebentar. Faktor apa yang membuat mereka membeli produk? Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah kualitas, itu nomor 1. Yang kedua, harga. Yang ketiga, kenyamanan mendapatkan produk tersebut. Dari segi pilihan retail, apabila produk itu ditawarkan di beberapa retailer, price itu menjadi salah satu faktor pertimbangan. 30% dari konsumen mengatakan bahwa mereka memiliki website yang mereka prefer untuk belanja online. Dan faktor-faktor lain, terutama yang penting adalah return policy. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ethnic Australian versus Australian born customer, ethnic Australian ini kalau berbelanja di 2 tempat, terutama untuk food item ya. Satu di mainstream retailer seperti Coles, Woolworths, Aldi, dan di mixed business ya yang sesuai seperti di mana negara asal mereka. Alasannya adalah karena mereka tidak bisa mendapatkan international produk ini di mainstream retailer ya. Kalau misalnya mereka bisa mendapatkan produk internasional ini di mainstream retailer, mereka dengan senang hati belanja itu di Coles atau Woolworths atau Aldi's ya. Itu dari segi faktor yang menjadi pertimbangan pada saat memutuskan membeli. Lalu pertanyaan ketiga adalah di mana mereka berbelanja ya. Nah, secara preference 40% masih prefer untuk belanja di toko tradisional. 36% prefer belanja online, yang 24% menganggap nggak masalah apa online atau offline tergantung produk, price, dan kualitas.
Pada kenyataannya, konsumen yang berbelanja exclusively online itu hanya 5%, yang berbelanja exclusively offline itu 17%, dan 78% itu menggunakan dua platform tersebut. Ya, jadi ada produk yang mereka belanja online, ada produk yang mereka belanja offline, atau mereka browsing online, kemudian inspect the product physically, terus belanjanya online karena harganya lebih bagus. Nah, berdasarkan online e-commerce report Australia yang tahun 2019, prediksi daripada jumlah penjualan online itu 35,2 miliar. Dan peningkatan revenue untuk online tahun 2019 adalah 15,1%. Tentunya ini data sudah 2019 ya, mungkin kalau dihitung akhir tahun 2020, jumlah ini akan meningkat pesat dengan COVID dan semua orang tinggal di rumah, tidak boleh belanja keluar dan sebagainya, angka ini mungkin bertambah. Nah, trennya 8 dari 10 Australian itu belanja online. Jadi itu udah satu kebiasaan baru. Lalu banyak juga pilihan untuk membayar. Jadi ada Afterpay, ada beberapa option lah untuk online payment. 1 dari 10 item yang dibeli oleh konsumen dibeli melalui toko online. Dan yang menarik adalah 25% purchase itu dibeli melalui mobile device, jadi from their hand. Jadi beneran tuh Australia on your hand itu ya. Lalu 65% pembelian itu tidak pakai shipping cost. Jadi mereka sangat memperhatikan mana yang compare misalnya, mana yang memberikan shipping cost paling murah atau even tanpa shipping cost. Dan 57% consumer itu membeli dari overseas retailer. Nah, itu key success factor yang pertama. Jadi secara singkatnya kita harus mengenal pasar kita. Lalu key success, ada satu lagi saya lupa. Satu lagi adalah tren. Ya ini tren anak muda nih, milenial. Mereka go greener. Jadi 66% dari anak muda ini menganggap company itu harus socially responsible. Rata-rata di bawah umur 40 tahun, mereka berani bayar lebih mahal untuk mendapatkan produk itu. Lalu ada lagi yang cukup significantly improve itu adalah vegan market. Ya, vegan ini kan way of life untuk eliminate produk-produk animal. Ya, jadi ini bukan hanya makanan, tapi juga pakaian, body care dan sebagainya. Pasar vegan Australia itu nomor 3 tercepat pertumbuhannya setelah Amerika dan Cina. Tapi produk vegan ini belum terlalu blend di mainstream channel. Mereka masih melalui weekend market ya yang dilakukan di setiap state. Yes, mamiku saya. Itu yang apa namanya? Key success factor pertama. Lalu key success factor kedua, setelah kita mendapatkan gambaran siapa sebetulnya konsumen Australia, bagaimana caranya kita melocalize produk. Jadi dari tadi presentasi Ibu Gati dan Papa itu juga menyampaikan mengenai standar produk ya. Jadi untuk masuk pasar Australia ada Australian Product Safety Standard, di mana ada yang disebut mandatory standard. Mandatory standard ini terdiri dari 2. Satu adalah safety standard, yang kedua information standard. Di luar itu ada juga industry standard, dan ini ada level federal dan level state. Informasi mengenai ini bisa diakses publicly melalui ACCC website, yaitu Australian Competition and Consumer Commission. Ya, so itu detail sekali apa yang harus dipenuhi untuk misalnya kalau toys untuk masuk Australia seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada juga labeling requirement untuk imported goods. Ini saya ambil salah satu contoh karena sangat detail sekali dan ini per produk ya. Misalnya sepatu, berapa tinggi hurufnya, misalnya brandnya itu berapa tingginya dan harus ada di mana itu ditempatkannya gitu ya, ada kriterianya. Nah, yang ketiga key success factor untuk mengadjust dengan pasar lokal adalah mengadjust dengan customer preference ya, misalnya desain gitu.
Nah, Australian consumer itu cenderung suka desain yang sangat simple, artinya tidak banyak lika-likunya, rempel-rempelnya, istilahnya minimalis. Warna juga tidak terlalu senang yang berwarna-warni, rata-rata satu warna misalnya atau blue color, bahkan kalau orang Melbourne istilahnya mereka punya istilah sendiri, Melbourne color katanya. Melbourne color itu nggak pernah terang, selalu redup gitu ya. Kemudian dalam hal size juga harus disesuaikan, misalnya produk-produk makanan di botol misalnya atau di kaleng ukurannya berbeda. Bahkan misalnya tempat tidur juga ukuran king, ukuran queen-nya tidak sama, jadi harus ada penyesuaian dalam hal itu. Nah, itu key success factor kedua. Key success factor ketiga, kita lihat dari segi efektivitas penyampaian produk ini. Jadi delivery-nya. Nah, yang saya list di sini hanya beberapa marketplace yang ada, yang sudah established, eBay dan Amazon itu American based. Kemudian MyDeal, Catch, ASOS itu lokal. ASOS hanya untuk pakaian, dan ini sangat favorit kalau buat anak-anak muda. Kalau ada party tiap minggu tuh beli bajunya dari ASOS, karena katanya walaupun audience orang yang datang ke party beda-beda, tapi kan di tag di Facebook. Jadi tiap minggu mesti ganti baju party gitu ya. Nah, belanjanya tuh di ASOS. Lalu Kogan ini membeli Dick Smith. Dick Smith itu satu jaringan homeware dan elektronik, toko fisik yang kemudian dibeli oleh Kogan. Nah, kesamaannya adalah fulfillment center ada di Australia, sehingga menjamin konsistensi daripada supply. Dan produk juga bisa di-deliver ke konsumen yang secara artinya tepat seperti yang dipesan. Seandainya ada masalah, returnnya cepat gitu loh, dikembalikan ke fulfillment center, dan kalau perlu ada pengembalian refund itu diproses dengan mudah. Nah, juga dengan local fulfillment center, biaya pengiriman menjadi lebih murah ya, karena kita di sini bicara mengenai misalnya pengiriman bukan lagi 3-4 hari ditunggunya, tapi 1-2 hari. Dan konsumen bisa memilih parcel locker seperti yang saya ambil gambarnya di sini. Australia Post itu yang terbesar. Jadi kalau untuk Australia Post kita hanya perlu bikin account dan lockernya bisa pindah-pindah tergantung hari itu kita ada di mana. Amazon awal masuk Australia 2017 dia pakai Australia Post, tapi sekarang mulai 2019 memakai sendiri. Jadi lockernya sendiri, collection point-nya sendiri. Lalu Woolworths ini untuk pembelian groceries, jadi diambil di collection point. Woolworths juga bisa menerima order dari toko online, diambilnya di Woolworths collection point. Nah, saya kira secara ringkas seperti itu pasar Australia. Jadi mudah-mudahan dari diskusi bisa lebih banyak yang kita bisa gali. Sekali lagi terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Evi. Sangat bagus sekali, menarik dan lengkap. Jadi sangat menginspirasi juga pengetahuan mengenai Australia dan khususnya ini ya dalam rangka peningkatan produk yang bisa masuk ke pasar Australia. Baik, berikutnya kita akan sampai pada presenter yang berikutnya, yaitu Bapak Joko Purwanto, Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Kepada Pak Joko kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, selamat sore ya, ada yang sudah sore kali ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang kami jadi Bank Rakyat Indonesia ini 75% ya nasabahnya ini UMKM. Jadi UMKM ini darah bagi kami. Jadi Bank Rakyat ini darahnya UMKM. Jadi hidup matinya BRI ini UMKM gitu. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menguatkan dan terus terang supaya sustain gitu kan usaha mereka. Kalau usaha mereka sustain, maka BRI juga sustain gitu ya. Sama-sama berkembang. Nah, itu intinya gitu. Makanya 3 tahun yang lalu menyadari hal tersebut,
ya Bank Rakyat Indonesia mendirikan sebuah divisi ya. Divisi ini di bawah langsung direktur, namanya Social Entrepreneur dan Inkubasi. Nah, saking ininya nih, saking pentingnya gitu. Nah, tugas dari divisi ini sebenarnya apa? Ya, mengawal teman-teman ya, saudara-saudara kita UMKM untuk bisa naik kelas gitu. Jadi kita membiayai, meliterasi itu tidak hanya sekedar dia bisa bayar bunga gitu ya, atau menggunakan jasa-jasa perbankan, tapi supaya bisa naik kelas. Ujung-ujungnya apa sih? Ya bisa ekspor cita-citanya itu. Jadi itu adalah pencapaian tertinggi ya dari yang kita lakukan inkubasi dan kita dari pendampingan, pendidikan, pelatihan itu ujung-ujungnya supaya bisa ekspor. Kalau sudah jadi ekspor, istilahnya graduasi tingginya seperti itu. Makanya semua yang di sini tentu saja menjadi stakeholder KBS untuk cita-cita itu gitu ya. Nah, peran kita sampai di mana sih gitu ya. Sebenarnya kita ini menggunakan segala daya upaya yang kita miliki. Dan BRI ini kalau dibandingkan dengan jumlah kecamatan aja ya 7.000 di Indonesia ini, unit kerja BRI lebih daripada jumlah kecamatan 9.000 gitu. Jadi pasti tiap kecamatan ada BRI gitu kan. Dan ada di kecamatan itu namanya unit desa, itu pemasarnya jumlahnya adalah 3 kali lipat dari jumlah unit kerjanya. Jadi hampir ada sekitar 25.000, 27.000 pemasar yang milik BRI. Ke depan pemasar ini tidak hanya mengetahui bagaimana melayani UMKM, ini revitalisasi ilahnya di kita. Revitalisasi pemasar kami di desa itu ya, di pelosok-pelosok atau di kecamatan ya, di menyebar di Indonesia bukan hanya bisa melayani saja UMKM, tapi dia bisa menjadi advisor usaha. Dia bisa sebagai apa istilahnya pemuka di UMKM di sana lah, dan termasuk pemuka di desa itu gitu. Jadi kalau bicara tentang saya ini bisnis saya ke depan seperti apa, saya harus seperti apa ini mengembangkan usaha dan lain-lain, maka harapannya teman-teman mantri itu, advisor, mentoringnya teman-teman mantri itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah itu revitalisasi yang kita lakukan. Jadi kita kerjasama dengan berbagai pihak, dengan teman-teman mentor BNSP, kemudian lembaga ekspor impor, dengan kementerian dan lain kita gandeng semua dengan para expertnya untuk menguatkan teman-teman, kemampuan teman-teman di lapangan ini gitu. Nah itu dari sisi internal kami. Dari sisi eksternal apa yang kita lakukan? Dari sisi eksternal tentu kami juga akan membangun ini ya semacam pusat-pusat pelatihan namanya RKB, Rumah Kreatif BUMN. Kebetulan di BRI itu ada 55 tersebar di Indonesia. Di situ digunakan untuk apa? Di sini digunakan untuk dapat dilakukan kurasi, pelatihan mentor, display dan lain-lain. Ada 55 sekarang dan itu terus kita kembangkan. Di situ juga nanti diharapkan terbentuk komunitas-komunitas pengusaha-pengusaha UMKM gitu berkumpul, saling cerita, membentuk grup kan itu ya, untuk saling menguatkan dan cari jalan keluar kalau ada kesulitan-kesulitan di antara mereka. Nah, di situ kita pula hadir. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Terus kita juga karena menguatkan, memberi pendidikan, mementor dan lain-lain, alatnya apa gitu. Kita kan ingin mengetahui nih kebutuhan UMKM sebenarnya apa sih gitu kebutuhannya gitu. Pendidikan pelatihannya apa di dia itu, dan dia itu sekarang posisinya apa sih? Apakah UMKM yang masih tradisional atau sudah berkembang atau malah sudah modern gitu. Nah, kita gunakan alat namanya assessment ya, scoring UMKM. Dengan UI kita buat variabelnya sekitar ada 80 sampai 90 pertanyaan. Akhirnya di situ kita akan tahu nih ada 12 variabel yang akhirnya nanti menjadi hasil bahwa seseorang, ini individu, ini ternyata dia dari posisi baik tradisional maupun berkembang atau modern, membutuhkan atau gap apa yang paling kurang di dia yang perlu pendidikan. Dari situ ada spider web-nya begitu, sehingga ada gap yang tertingginya di mana dari 12 kompetensi yang kita ukur dari masing-masing UMKM. Dan ini menjadi cepat, karena kita punya 30-an ini ya tenaga pemasar. Kalau satu hari ketemu 30 kali 5 kali seminggu gitu, nah, sudah
tinggal kalikan saja. Jadi kita bisa menjangkau UMKM dengan cepat di seluruh Indonesia. Nah, contoh misalnya, suatu UMKM setelah mengisi asesmen atas dirinya sendiri dari usahanya, itu ketahuan bahwa dari 12 variabel, diantaranya adalah ya, misalnya tentang manajemen SDM, keuangan, operasional, budaya inovasi, pola pikir, pola pandang, kepemimpinan, manajemen SDM, dan lain, legalitas, kepatuhan, dan lain dari 12, ternyata ada 3 yang memang dia masih kurang. Gitu. Misalnya tentang budaya inovasi, kemudian manajemen pemasaran, dan pemahaman misalnya industri dan pasarnya. Maka kita lakukan apa? Kita lakukan penguatan di komunitas UMKM tersebut dengan pelatihan yang pas dengan kebutuhan mereka. Jadi yang penting bagi kami adalah tahu kebutuhan mereka dan dia ngaku bahwa kebutuhan saya seperti ini. Pengakuannya dibuktikan secara akademis karena ini toolnya akademis sehingga ini memang harus kita kuatkan. Ya. Kemudian kita akan ukur lagi setelah melakukan pelatihan dan mentoring 6 bulan kemudian kita ukur udah naik kelas belum gitu. Kalau sudah, kita lanjutkan, kita cari kurasi, kita hubungkan dengan Pak Amiranto dan lain-lain lah, dan teman-teman, bagaimana itu dibawa sampai ke Australia dan lain-lain. Ini sebenarnya kita menyengaja mengkurasi mereka dari mulai awal sampai dengan layak untuk dibawa. Nah ini yang penting. Maka kami butuh ya Pak Amiranto, ya. Indonesia dan teman-temannya gitu, yang hub-hub ini butuh karena apa? Kita juga di saat berhasil ya membawa teman-teman istilahnya ini siap ekspor gitu ya, tervalidasi untuk ekspor. Nah ekspornya gimana tuh gitu? Nah ini kan ada ahlinya, maka kami juga memang banyak teman-teman yang membantu kami ya kan, banyak hub ekspor di mana-mana gitu. Tapi kan kita juga butuhnya banyak karena jumlahnya banyak. Contoh RKB itu punya anggota Rumah Kreatif BUMN ini yang kebetulan di BRI ada 55 itu mempunyai anggota 300.000 sudah. Produk ada di situ semua, tinggal cari yang mana yang diinginkan. Terus pertanyaannya, ini yang cocok di Australia yang mana? Tentu saja kami nggak ngerti kan gitu. Tinggal Pak Miranto aja, minta apa Pak Miranto? Craft, oke kita cariin. Nggak bisa, kan gitu. Ini kalau yang gede, 1 kontainer cuma 1, oke kita cari yang kecil-kecil. Boleh. Jadi apa aja ada sebenarnya di kami. Ya, apa aja ada di BRI ini. Kebetulan karena ada 70 juta kan nasabah kita kan, dan petugasnya juga banyak, tinggal kita ya istilahnya mengkurasi seperti apa yang diinginkan. Nah, cuma ya itu saja harus ada ahlinya dan mohon kami dibantu karena kami juga sok tahu ini kan teman-teman kita siapa kan ternyata ini tersesat beneran padahal kita kepingin tersesat di jalan yang benar gitu kan. Ya ini nah Pak Irianto sering-sering dolan ke kami juga saya senang nih, wah ini berarti ada mau kita kerjakan. Nah seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita terprogram Pak, kita juga punya UKM Smart, bisa diunduh di Play Store. Di situ ada jadwal pelatihan, apa aja ada. Di saat pandemi ini kita sudah melakukan pelatihan 216 pelatihan secara online. Itu dijangkau oleh seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah ajak juga PLUT ya, pusat layanan usahanya Kemenko, BLK juga kita ikut ya, ada 15.000 anggota yang bergabung dan lain. Pokoknya kita semua kita jangkau untuk pemberdayaan. Nah itu cara individual. Kita juga lakukan berbagai pelatihan atau pengembangan klaster-klaster usaha. Kita punya ribuan klaster ya, kita punya webnya juga untuk menggrade berbagai, kan banyak nih klaster kerajinan, misalnya di Mataram ada Cukli, di mana ada kerajinan Kuningan, craft dan lain-lain ini kita kembangkan by komunitas. Jadi istilahnya klaster. Kita juga punya klaster-klaster binaan. Jadi ya itu memang itu dalam rangka menguatkan itu. Kalau nasabah yang naik kelas itu kan harus ada yang mendaftar baru menjadi nasabah kita kan. Nah itulah bagian dari kita juga menginkubasi Pak. Yang baru mau kan usaha, kita rayu supaya usahanya baru bisa untuk hidup saja gitu, belum bisa berkembang, kita gimana coba menguatkan supaya ada delta proyeksinya ke depan seperti apa sehingga bukan hanya untuk makan saja bisa berkembang usahanya. Yang sudah berkembang visible kita kuatkan dengan modal kerja, kita 3 kali lipatkan kan gitu kan, istilah pembiayaan itu sebenarnya kan lipatnya kan 3 kali lipat kan, karena
sharing dana sendiri kan cuma 30, 70%-nya kan bisa pinjem gitu kan, berarti 3 kali lipatkan kemampuannya. Nah itu, harapannya itu bisa kita lakukan. Jadi kami siap dengan berbagai ini, teman-teman ini mari kita buat apa ya, roadmap, journey yang jelas gitu. Siapa melakukan apa kan gitu ya, terus siapa yang nangkep. Ini yang susah itu siapa yang nangkep gitu. Kita kerja keras, kita cepet dan lain-lain, ternyata yang nangkep juga nggak ada, kita juga ya kan nggak bisa membuktikan sama teman-teman UKM ya. Kemarin itu foto-foto Pak Miranto itu, wah itu ada di jembatan itu kan. Produk saya yang dari sana sudah sampai, orangnya aja belum sampai, produknya sudah sampai, itu kan seneng kan itu kan, dipajang itu. Yang foto Pak Vidi tuh Pak. Sederhana seperti itu pun sudah menguatkan kita, ya, menguatkan mereka juga untuk semangat terus-terusan untuk ya terus ini ya meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih atas diskusi dan sharingnya. Terima kasih sekali Pak Joko atas presentasinya, sangat menarik. Baik, kami lanjutkan pada sesi 10 menit presentasi berikutnya dari Pak Vidi Finandar, CEO Indonesia Store Australia. Pada Pak Vidi, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Yosef. Thank you Jacinta for the time. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Senang sekali bisa bersama-sama pada kesempatan kali ini. Kami mencoba untuk men-share mengenai Indonesia Store dan House of Indonesia yang ada di Sydney, Australia, Pak. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, saya coba menjelaskan mengenai strategi. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dari para narasumber dan juga baik dari Pak Faisal Riza, Ibu Gati, dan Ibu Dr. Evi Lanasir, dan juga dengan dari BRI tadi mengenai peluang-peluang yang ada, yang bisa kita manfaatkan, baik dari sisi produsen maupun dari sisi pasar yang ada di Australia. Nah, sekarang dari kami, dari Indonesia Store Australia maupun House of Indonesia, mencoba untuk lebih detail, artinya mencoba untuk lebih spesifik lagi, bagaimana strategi pemasaran yang bisa kita lakukan, untuk bisa secara efektif produk-produk Indonesia itu bisa terjual di pasar Australia dan bisa berkompetisi dengan produk-produk dari negara-negara lain, Pak dan Ibu. Jadi kami dari Indonesia Store Australia dan House of Indonesia itu sebenarnya memiliki memiliki visi dan misi sebagai akan menjadi gateway to the business between Indonesian businesses and Australian businesses. Jadi kita mencoba membuat satu konsep dengan adanya dua platform, yaitu platform fisik, di mana kita akan memiliki satu bangunan fisik, kemudian mempunyai fasilitas fisik, tapi kami juga membuat konsep bahwa kita harus ada eksis di dalam platform online untuk kepentingan e-commerce dan lain sebagainya. Jadi House of Indonesia maupun Indonesia Store itu merupakan suatu platform dan juga merupakan suatu hub bagi pelaku-pelaku usaha, baik dari maksud pelaku-pelaku usaha Indonesia untuk berbisnis dan berinteraksi dengan counterpart mereka di Australia. Dengan misi kami sebagai gateway to do business with Indonesia, kita memiliki beberapa program yang khususnya di House of Indonesia. Kan House of Indonesia merupakan konsep offline platforms, kita memiliki beberapa program yang mencoba untuk mensupport usaha atau interaksi bisnis antara pebisnis Indonesia dan Australia. Program-program yang kami miliki itu baik berupa fasilitasi maupun representasi, seperti misalnya pada beberapa waktu yang lalu Pertamina Lubricants pada saat mereka melakukan ekspansi ke Australia, kami membantu mereka untuk sebagai representatif bisnis mereka di Australia. Kemudian kita juga akan memiliki program-program yang sifatnya event activation dan juga bekerja sama dengan Indonesia in Your Hand, kita mengembangkan apa yang dinamakan e-business platform yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selain itu, selain program, kita juga shareholder kami, shareholder dari House of Indonesia memiliki
satu pemikiran atau visi untuk memiliki suatu gedung yang bisa memfasilitasi interaksi bisnis. Untuk itu kita sedang dalam proses untuk membangun apa yang kita namakan HOI Building atau House of Indonesia Building, itu di Sydney, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di mana di situ akan ada semacam fasilitas service office maupun co-working space yang kita khususkan untuk aktivitas trade investment untuk Bapak-bapak bisa pakai selama baik itu Bapak-bapak di sini atau dari Indonesia yang sedang melakukan eksplorasi dan eksploitasi bisnis. Kemudian juga akan ada semacam venues atau showcases untuk produk-produk Indonesia khususnya. Karena tadi kita lihat bahwa sistem offline online itu bisa saling bekerja sama, di mana kita menjualnya secara online di marketplace, tapi kita juga memiliki sampel produk yang konsumen bisa lihat di offline kita, di gedung, di lokasi kita. Kemudian juga nanti akan ada semacam service apartment yang kita ingin kita bernuansa Indonesia. Itu konsep dari House of Indonesia ini. Nah, pengembangan House of Indonesia ini juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Yosef, juga kita mendapatkan support yang sangat baik dari ITPC Sydney pada waktu 2017 lalu, pada saat kita mulai mengembangkan ide ini. Kepala ITPC pada waktu itu Pak Haris, seingat saya, dan beliau sangat mendukung sekali, baik juga dari Kementerian Perdagangan juga. Nah, kemudian konsep kedua adalah konsep online platform, di mana kita mengembangkan apa yang dinamakan Indonesia Store Australia. Merupakan suatu online platform untuk superior products Indonesia memasuki pasar Australia melalui e-commerce. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Dr. Evi, bahwa salah satu cara akses kita yang paling efektif untuk memasuki pasar suatu negara adalah melakukan e-commerce. Saya mengikuti webinar dari Austrade beberapa waktu yang lalu, dari pihak Australia juga melihat potensi online e-commerce di Indonesia itu sangat besar, sehingga mereka juga menyarankan pelaku-pelaku usaha Australia dengan memanfaatkan IASEPA ini, mereka paling cepat adalah melalui online platform. Nah, di Indonesia Store Australia, kita akan memiliki satu online marketplace tersendiri yang kita kembangkan, tapi kita juga akan menjadi e-commerce hub. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat indonesiastore.com.au itu adalah online marketplace kita. Saat ini masih dalam beta version, kita belum fully commercial karena masih ada beberapa pengembangan yang harus kita lakukan sehingga marketplace ini benar-benar bisa solid dan bisa doing commercially sehingga tidak ada kendala pada saat operasional nanti. Nanti colleague saya Dan akan menjelaskan secara teknis apa yang akan dilakukan untuk meredevelop Indonesia Store ini. Nah, konsep dari Indonesia Store ini adalah specializing in high quality Indonesia product. Jadi kita memang ada semacam risiko kita menggunakan nama Indonesia Store. Kadang-kadang dengan nama itu justru mempersempit ruang gerak kita. Tapi kita lihat kita mencoba untuk men-showcase produk-produk yang bagus dari Indonesia. Ternyata kita bisa bersaing. Disinilah kita showcase kita. Nah, konsep yang kita jalankan di Indonesia Store, baik selaku online marketplace maupun selaku e-commerce hub, jadi produk-produk Indonesia yang sudah ready export, yang bahkan sudah ada di sini, itu bisa memanfaatkan marketplace ini untuk sarana channeling distribution mereka. Kemudian juga ini akan bekerja sama dengan Pak Amiranto dari Indonesia in Your Hand, kemudian juga beberapa institusi di Indonesia. Kita ada kerjasama dengan Smesco dan Bank BRI juga, bahwa kita bisa membina UKM-UKM yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan standar dari produk mereka, sehingga produk-produk itu bisa masuk ke pasar Australia. Karena seperti tadi yang dijelaskan bahwa produk-produk yang masuk harus memenuhi standar lokal, sebagaimana juga di Indonesia ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh produk-produk dari luar negeri. Nah, kemudian selain kita memiliki marketplace tersendiri, kita juga akan sebagai e-commerce hub, kita akan mendeliver atau men-channelkan produk-produk Indonesia itu ke existing marketplace yang ada di
Australia seperti yang eksis sekarang itu eBay, Amazon, kemudian juga MyDeals. MyDeals ini lebih ke furniture ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, untuk ini sifatnya lebih langsung dari B2C. Sementara untuk B2B-nya, kita mungkin harus dilakukan secara offline. Jadi kalau ada pelaku usaha Australia atau importer atau siapapun yang tertarik dengan produk-produk dari Indonesia, dengan country origin Indonesia, tapi sifatnya akan B2B, kita bisa lakukan secara offline. Jadi konsep ini adalah, jadi kita dari indonesiastore.com.au itu akan menangani baik dari sisi financial arrangement-nya, karena harus ada secure payment antara, untuk bisa melindungi antara produsen dengan buyer. Seperti tadi disampaikan bahwa harus ada semacam jaminan bahwa buyer juga dilindungi pada saat terjadi transaksi. Jadi kalau ada dispute atau ada claim, itu harus bisa diselesaikan. Dan itu harus dilakukan secara localized di Australia. Mungkin dari saya seperti itu. My colleague Dandy will gonna explain about what technological side of Sorry. So I was just thanking Biddy and everyone for having me in this discussion. So today I'm presenting the. Just to start with, I'm the head of technology of Bespoke in Sydney, Australia. I'm a globally certified enterprise architect, and most recently, I'm the man behind the B2B platform of Woolworths Group. Woolworths is Australia's largest supermarket chain. After discussing with Vidi, project objectives is obviously to deliver a highly scalable and highly available online platform, and improving ranking of the Indonesia marketplace in Google. As you know, Google accounts for about 85% of traffic on the web. Next slide, please. Yes, easily we can divide the project in 3 phases, which is an initialized phase, development and testing, and a maintenance phase. Okay, can everyone see my screen? Yep. Okay, so just going back, so to deliver a scalable online platform, the first thing I'll do is to actually migrate the existing platform that you guys have, which is a local online shop, and actually putting it in using an e-commerce platform, which will allow you B2B and B2C transactions. And this is just a mock-up of what an online B2B and B2C platform is. You are all well aware of AliExpress, so probably a mock-up of that is the Indonesia store, and this is just a mock-up of what of an online B2B and B2C platform would look like. Now, to be able to achieve high availability, this is an architecture of what the cloud infrastructure you will need to actually deliver this e-commerce platform. As you can see, we will need to set up servers in Sydney and servers in Melbourne. Now, the reason for that is that in case you have an outage in Sydney, the Melbourne servers can actually take over, okay?
and as you can see here, your customers and all your drivers, partners could actually access the web portal and access it through their mobile as well. And your administrators, your support personnel, can actually access this system as well. Now, as far as they all say, you know, when you build, they all come. That's actually not true. Once you build a website, nobody knows that you built that website, and because 85% of traffic is coming from Google, the best thing for you to do is to actually do what you call SEO, and that's actually taking over either the number 1, number 2, number 3 ranking in Google. So so at the moment in the niche store it's not there, and when I take over, that will be actually the first 3 places. Okay. Now, the project can be easily divided into 3 distinct phases: the initialize, development, and testing and maintenance phases. So in the initialize, we need to procure an enterprise e-commerce framework and actually customize it to the way you guys want it to be based on your requirements. Next phase is to actually set up the cloud infrastructure that will host this e-commerce platform. And normally the pitfalls of people building websites is they don't put enough foundations on their SEO efforts. Okay, sorry. Yeah, so one of the things you'll do is you actually need to put in the on-page optimizations on the actual website for this to happen, right? So that's part of the SEO foundations. Now, part of having a highly available platform is to separate your development and test environment with your production environment. And so in the development and testing phase, we will be bringing up the online platform in a totally separate environment. And that's where we will be doing our web and e-commerce development, functional testing, and obviously the consumers and businesses will need to perform all the user acceptance tests in this environment. And lastly, the maintenance phase, and obviously there's because we're using cloud infrastructure, there will be cloud infrastructure fees involved. There will be day-to-day operations and technical support that you need. And obviously you need an ongoing search engine optimization to stay on the top 3 of Google. And that's pretty much my presentation. Silakan Pak Yudi. Pak Yudi akan coba menjelaskan mengenai marketing plan dari Indonesia Store. Ya, sampaikan Pak Yudi. Hi everyone, how are you? Good, thank you. Yes. That's awesome. Look, I better not try speaking Indo. I've been living in Australia about 32 years now. Since 1987, I came here. But I can speak a little bit with my family, with mates. But in terms of speaking very formalized Indonesia, I would rather not try at all. So pardon me for that. But I guess just letting you know a bit about my background. I am the director of Bespoke, Bespoke Boulevard. I've been very lucky living in this country as Indonesians. As a matter of fact, I still hold an Indonesian passport up to date. Although I've been living here for many years. But my company, Bespoke, has been working with governments. 90% of my clients are governments and authorities in Australia, including Department of Premier and Cabinet, Port Authority of New South Wales, City of Sydney, you name it. So I'm pretty sure if you're living in Australia, you would have known some of the biggest festival that is currently held in Australia for the past 10 years, namely Vivid Festivals. So I am actually been appointed for the past 5 years, one of the producers for the festivals. So I've been a friend of Vidi for a long time, and I thought that I could bring in some of my experiments and experience for the past decades, trying to help him out, trying to bring in all these promotions regarding the marketing of Indonesian sort of products.
So the company also produces events and festivals, including Australia Day, New Year's Eve, and about 110 festivals that I actually create and bring in live contents to many of these festivals, including Splendid in the Grass, Field Day, you name it. The festivals that I organize, it's part of the Vivid. It's attracting 2.9 million visitors in 23 days, creating about $2.4 million in food purchase. So I thought using the platform or the events activations that I do already with Vivid or with governments, I can basically using this opportunity to bring in the House of Indonesia or the Indonesian marketplace to the picture. So I guess the next step is just want to go through with you some of the videos from YouTube link that VD is about to share with you guys. Just enjoy and have a look at what we do here, and these are the opportunities that we can bring into the table. Turn up the volume, maybe. And this is the street food festivals that we also produce. I think you may want to run the one before that, Vidi. Yep, over here, this one. Ini nggak pakai wifi Oma kan? I'm eating ice cream. The third video is the. You may want to go back to the one previously video. Yep, this one here. This is Australia's largest sweet and dessert festivals. These are the activations having food trucks that we could do as a weekly pop-up. And the very last one is one of the possible rollouts to have an Indonesian food truck in Australia. Then we can exercise some sampling or even some trading as well to the populations. Thank you. Thank you so much, Yudi. That was really cool. Yeah. That's okay. All good. I would like to invite Dr. Zeroni from the POS to share a few words with us. Pak Saroni, yes. Halo. Silakan Pak, silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore semuanya. Baik, saya Zaroni dari Pos Logistik. Selamat malam untuk semua.
Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, saya tadi menyimak, izin saya akan sampaikan beberapa poin-pointers yang bisa membantu para UMKM untuk memberikan solusi di bidang logistiknya. Ya, mungkin bisa langsung saja ke slide berikutnya, mohon izin, lanjut. Karena sudah rasa dibahas di awal tadi, bagaimana pentingnya UKM. Sekarang masuk ke logistiknya, mungkin di slide nomor 6. Ya, nomornya baik ini. Baik, sebelumnya. Baik, ini kami sampaikan bahwa dalam logistik itu menjadi penting adalah bagaimana kita menghubungkan antara pelaku usaha, UMKM, dengan buyernya. Nah, di sini kami bisa tunjukkan bahwa peran kantor pos sangat strategis di sini. Karena pos, pertama dari segi ketersebaran, sangatlah luas, gitu ya. Jadi hampir menjangkau semua kecamatan. Nah, kami punya 4.700 kantor pos di Indonesia yang sudah online. Nah, tinggal diperlukan suatu solusi bagaimana produk-produk itu bisa listing ke dalam marketplace, gitu kan. Nah, keunikannya di kantor pos ini bisa memberikan solusi dua cara nih, offline dan online. Artinya apa? Kalau UMKM pasti memerlukan asistensi ya, karena dalam pengiriman barang baik sampel maupun produknya memerlukan cara-cara regulasi yang harus dia pahami. Ya, baik produknya, kemudian persyaratan ekspor impornya, dan juga kemasan. Nah, ini kami di kantor pos bisa jadikan tempat untuk menjadi pojok ekspor UMKM seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana kantor pos bisa memberikan solusi kepada aliran uangnya juga. Karena dalam logistik supply chain tidak hanya barang, tetapi juga penting masalah flow of payment-nya. Nah, ini pos punya beberapa model cara ini ya, mungkin di slide berikutnya ditunjukkan di sini ya. Jadi gagasannya adalah bagaimana UMKM itu masuk ke marketplace, di mana kantor pos berperan sebagai first mile-nya, ya, sebagai tempat titik pengumpulan barang, ya, baik itu pick up maupun drop center, dan juga last mile-nya, kalau di situ pengantaran. Ingat bahwa pos itu adalah sedunia, jadi dalam jaringan Universal Postal Union, ya, di mana semua negara, termasuk Australia, itu adalah bagian dari jaringan pos universal, sehingga sangatlah mudah terbantukan, ya, untuk pengiriman solusi logistik para UMKM. Izin berikutnya. Baik. Nah, ini yang kami berikan solusinya, bahwa pos sebagai bagian dari logistik nasional, gitu ya, memiliki beberapa keunggulan nih untuk solusi UMKM ini. Tidak sekadar pengiriman barangnya, tapi juga bisa menangani warehouse-nya, ya. Karena apa? UMKM pasti memerlukan solusi pergudangan, ya. Dia tidak perlu memikirkan bagaimana pergudangan itu, ya. Dia cukup fokus pada marketing dan juga quality serta desain produknya, gitu ya. Nah, di sini pos memberikan solusi pergudangan dan juga solusi packing, ya, termasuk label, ya, termasuk analisa demand generation, gitu ya. Nah, ini perlu mungkin bantuan dari kementerian ataupun asosiasi, ya, ataupun lembaga non-profit seperti Indonesia Store ini, ya. Jadi gimana demand itu perilaku konsumen di suatu negara, katakanlah di Australia seperti apa, ya, apa yang diperlukan, ya, jenis produk apa, kerajinan apa, itu penting di situ, ya. Nah, ini adalah solusi yang bisa dimanfaatkan, ya, menggunakan kantor pos, ya. Sehingga ujungnya adalah akses pasar dia lebih luas, kemudian cost logistiknya lebih rendah, sehingga produk-produknya itu bisa bersaing di negara-negara yang dituju, ya. Baik, izin selanjutnya. Nah, ini adalah
bagaimana POS atau pos logistik membantu UMKM. POS sebagai pemberi layanan utama logistik menghubungkan UMKM dengan pasar nasional ya di setiap kota sebagai bagian dari network logistik nasional dalam bentuk fulfillment center ke pasar internasional. Nah, nih apa yang bisa kita berikan ya. Pertama adalah akses pasar internasional di sini ya. Jadi kami pengalaman sebagai gambaran bahwa tujuan pengiriman ekspor terbesar di Indonesia yang melalui kantor pos itu 10 negara ya, termasuk Australia. Ya, ada Jepang, Australia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Eropa, gitu ya, termasuk 10 negara besar untuk pengiriman ekspor dari Indonesia. Nah, kemudian juga masalah pengolahan stok. Nah, ini penting. Karena apa? Seringkali UMKM itu begitu ada demand, ada permintaan dari buyer, nggak bisa continue untuk mensuplainya. Nah, kantor pos bisa memberikan solusi karena kami ada juga gudang, ada juga warehouse management system, bisa memberikan solusi pengolahan inventory-nya. Sehingga stok akan terupdate, gitu ya, bahkan bisa langsung ke sentra produksinya. Nah, kemudian penanganan pengiriman produk di sini karena pos tadi menjangkau ke semua kecamatan, ke semua sentra-sentra UMKM. Dan termasuk pengurusan custom clearance di sini ya, pengurusan bea cukai karena penting di sini. Karena begitu kita ekspor ya, yang harus pahami adalah masalah penanganan cross border, masalah penanganan di bea cukainya. Nah, juga yang utama pojok kantor pos tadi bisa kita gunakan sebagai konsultan ya dalam artian solusi logistik dan sekaligus keuangannya. Sebagai informasi, Pos juga memfasilitasi trade supply chain-nya. Jadi untuk pembelian bahan baku, kemudian penanganan gap antara modal kerja bisa disolusikan melalui fasilitas trade supply chain. Nah, ini penting gitu ya. Baik, izin lanjut mungkin berikutnya ya. Nah, ini untuk bisa itu jalan semua ya diperlukan suatu dukungan kementerian atau lembaga ya. Pertama adalah ini masalah otorisasi, pos diberikan otorisasi dengan fasilitas on fiskal. Artinya apa? Bertindak sebagai eksporter UMKM. Karena apa? Ekspor memerlukan dokumen pendukung komersial. Nah, ini dikeluarkan oleh pemerintah ya, karena ketiadaan tes perusahaan UMKM dan sekaligus produk karantinanya, gitu ya, karantinanya ini. Nah, kemudian dukungan non fiskal dari kementerian lembaga seperti custom, bea cukai diperlukan BEP, kemudian perlakuan khusus untuk pos dan poslog supaya lancar. Kemudian Departemen Perdagangan juga endorsement sebagai non-shipper untuk atas nama UMKM. Dan juga Departemen Pertanian, misalkan juga Kesehatan, endorsement sebagai non-shipper untuk UMKM produk yang bersifat tumbuhan, hewan, dan barang-barang lartas itu juga perlu ya. Di sini perlu endorsement dari karantina ya. Nah, kemudian dari Departemen Kehutanan di sini juga diperlukan endorsement nih. Ini yang perlu kita support bahwa produk tumbuhan ini memerlukan endorsement dari forestry gitu ya. Dan pertanian dan seterusnya. Jadi ini adalah kolaborasi ataupun bentuk dukungan yang kita harapkan agar bisa mensupport UMKM secara maksimal. Oke. Pak Soroni, mohon maaf nih Pak Soroni. Silakan. Sebelum dilanjutkan, saya nanti dukung pasti dari Kementerian Perindustrian. But just I think I have to leave. I have cancel already my previous meeting, but for next meeting I cannot. I cannot cancel anymore, so I have to leave. Thank you so much, Ibu Good luck and thank you very much. Yeah, thank you again. Thank you, Bu Gati. Ya, Pak Joseph, terima kasih ya. Ya. Sama-sama, Bu Gati. Terima kasih. Thank you for joining us. Terima kasih, Bu Gati, supportnya. Pak Vidi. Terima kasih, Bu. Ya, tapi di sini ada staf saya, Rifki. Nanti dia ikutin terus sama direktur saya ada di sini. Baik, siap, Bu. Thank you. Yeah, we went a bit over time. See you soon. Thank you. Ya. Silakan Pak Saroni. Ya. Baik, ini poin-pointers yang bisa mohon disupport ya melalui diskusi ini ya. Jadi
agar kita bisa maksimal dalam mengelola logistik UMKM, ya tidak sekedar yang ngirim, tapi mulai dari origin sampai destination-nya itu memerlukan support dari pemerintah. Dan juga ini penting ini, kemudian peminjaman modal usaha, ya karena seringkali kita hadapi juga UMKM ada gap pengembangan modal kerja, dan juga ada ini fluktuasi currency, ini ya terutama barang-barang impor, gitu kan. Dan ini mungkin perlu regulasi lah ya dari Kementerian Keuangan untuk Bank Indonesia dalam bentuk penggunaan kurs yang lebih stabil gitu ya. Dan juga nggak kalah pentingnya adalah ini Pak Vidi, masalah pengemasan nih. Ya, ini penting pengemasan karena kemasan ini menentukan menjaga kualitas produk, keamanan sekaligus kemudahan dalam handling. Nah, ini perlu edukasi, perlu suatu inovasi teknologi dalam desain ya sehingga bisa selaras dengan produknya. Baik, saya rasa itu yang bisa kami sharing dalam diskusi yang sangat luar biasa ini. Ya, mohon maaf, dan kami dari POS Indonesia, POSLOG siap mensupport untuk pengembangan ekspor UMKM di Indonesia maupun ke Australia. Terima kasih atas presentasinya Dr. Zaroni Samadi. Dengan berakhirnya presentasi dari Dr. Zaroni, maka kita memasuki sesi tanya jawab mungkin. Karena keterbatasan waktu, mungkin hanya bisa satu pertanyaan Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika yang lain mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada sesi webinar yang lainnya atau dijawab secara secara private gitu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin memanfaatkan kesempatan bertanya ini. Pak Yosef, ya. Mungkin bisa saya tambahkan ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini untuk saat ini kan mungkin karena keterbatasan waktu kita mungkin discussion-nya akan terbatas, tapi ini adalah langkah pertama Pak. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mungkin selanjutnya akan ada series of discussion lagi yang akan kita coba kemas sehingga benar-benar fokus kepada permasalahan yang kita hadapi dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan ekspor dari Indonesia. Ya. Baik. Do we have any questions? Yeah. Boleh saya tanya? No? Oh, yes. Pak Virgo, silakan Pak Virgo. Iya. Iya, Pak, mungkin bisa sedikit di-share kalau di Amerika kan ada FDA. Nah, kalau di Australia tuh namanya apa? Terus sesulit kayak di FDA nggak gitu Pak? Kalau mau tembus misalnya frozen food, pempek gitu misalnya. Terus yang kedua, untuk otomotif kalau kita ekspor ke sana, kalau spare part saya rasa nggak ada masalah ya. Tapi misalnya kayak motor, mobil gitu, mereka perlu ada kayak izin-izin lain lagi nggak? Terus di Indonesia Store sendiri tuh menerima produk-produk yang di luar consumer goods gitu nggak Pak? Saya kira pertanyaannya ini ya, bisa ditujukan ke Pak Vidi langsung untuk Indonesia Store. Ya. Pak Virgo, saya bantu jawab Pak. Jadi untuk tadi pertanyaan Bapak mengenai semacam FDA di Australia juga ada. Jess, can you correct me if I'm wrong? TGA ya, Jess? TGA. It's the TGA for medical. Medical is TGA, but we also have SQF, HACCP, like some of them are international. But for motor products particularly, I'll have to get back to you. I think there are some other certifications, but I know that we have SQF here, we have HACCP here, we still accept BRC and ISO. So all of it is still in Australia as well, but SQF for food, safe quality food. But I need to come back to you with what they have in motor goods. Yeah, specifically for frozen food. What is the website? Was it frozen food or motor goods, did you say? Both. One is for the frozen food and both for legal letters for automotive. Usually you have to have a certificate for an automotive to be in the road, right? Yeah, I'll have to get back to you for the information on the automotive parts. But yeah, for the frozen food, it's mainly SQF, BRC, ISO are still all, and the FSSC, they're still all accepted, and HACCP is also accepted. The minimum to get into, say, Costco, Coles, Woolworths, and all the majors
it's definitely at least the FSSC/SQF/ISO level. So it has to be one level above HACCP. Okay, can I ask Pak Fidi for your contact, Jess? Later? Oh yeah, definitely. Thank you, Pak Figo. Thank you. Kita chat. Yeah. Thank you, Pak. Bu Evi juga thank you, luar biasa presentasinya tadi Bu Evi. Yeah. So thank you all the speakers and all the participants for joining us today. Unfortunately, we've run out of time, but hopefully we've all learned something about how to export products to Australia. We'll all keep in touch, and I think we'll send everyone all the slides and summaries from today's presentation. But let's seriously connect on WhatsApp, connect on LinkedIn, work together and promote Indonesia. And yeah, thank you for sharing your afternoon with us, and hopefully you have a good rest of the day. Thank you so much, Jess. Thank you so much. Thank you semuanya. Thank you, everyone. Ya, salam Kak. Ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. See you later. Bye. See ya. Bye.